Persib Bandung telah merilis pasukan perang mereka sekaligus jersey terbaru mereka untuk menatap musim 2026-2027. Tentu ada harapan baru juga. Kita bahas dalam tendangan bebas, Bung Ais. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali gua Abdul Haris bisa ketemu teman-teman semua. Dan kali ini kita bakal bahas bagaimana launching squad Persib ya yang sudah dilakukan di hari Selasa 25 Agustus kemarin ya di Kota Bandung, yang juga disiarkan langsung di GTV. Luar biasa. Dan dari situ telah diumumkan 32 nama untuk masuk pasukan perang Persib. Dan memang 32 nama itu menurut gue lebih baik ketimbang musim lalu ya, karena memang musim ini Persib akan menghadapi musim yang lebih berat ketimbang musim lalu. Musim lalu Persib hanya main di 2 kompetisi, Super League dan juga AFC Champions League 2, tapi di musim ini Persib harus main di 4 kompetisi. Selain Super League dan juga AFC Champions League 2, Persib juga akan main di League Cup, ini Piala Liga ya, domestik, dan juga ASEAN Club Championship. Ini di level regional, level ASEAN. Tidak mudah pastinya. Dan tapi sebelum kita bahas 32 nama yang masuk skuad Persib, gue kepengen bahas juga soal jersey terbaru mereka. Ya, gue bukan ahli desain ya, tapi sebagai orang awam gue melihat 3 jersey baru yang diperkenalkan Persib, yang dirilis Persib di hari Selasa kemarin, ini keren-keren semuanya. Ya, jersey kandang tetap didominasi warna biru, tapi menurut gue ini lebih bagus ketimbang biru Persib di musim lalu. Sekarang birunya lebih ada corak ya di tengahnya, kemudian ada ornamen garis vertikal kuning, ini menambah nuansa apa ya? Nuansa emas ya. Masa kejayaan di sana terlihat ya, dan di sini memang kalau menurut filosofinya ini merepresentasikan kedekatan klub dengan Kota Bandung, karena memang Persib tidak bisa dilepaskan oleh Kota Bandung ya. Dan juga ada pesan yang coba ditiupkan oleh manajemen Persib, resilience through harmony, ketangguhan dalam harmoni ya. Luar biasa memang ini. Biasanya tagline ini diberikan untuk menambah mentalitas kuat ya. Kemudian jersey away tetap didominasi warna putih, dibalut warna biru ya di sebelah kanan dan kirinya, ini cukup keren juga. Tapi yang paling keren adalah jersey ketiga ya. Jersey ketiga ini lebih beda. Ini menunjukkan Persib memang sedikit naik kelas ya. Dari jersey ketiga ini ada perpaduan warna salmon dan juga biru muda, garis-garis ya. Ini menurut gue sih keren, karena cocok ya ini buat anak-anak muda, semua kalangan, bahkan bukan anak muda saja tapi juga orang tua juga bagus pakai. Kemudian bukan hanya bagus untuk main bola ya di lapangan, tapi juga bisa nongkrong, bisa jalan-jalan. Keren ini memang menunjukkan bahwa Persib sangat aware dengan banyak pihak, sehingga tagline Persib saja kalau gue pikir ini juga tagline yang jenius sih menurut gue. Lives inside us, Persib lives inside us. Persib hidup di dalam diri kita. Ini menandakan bahwa slogan ini merefleksikan seolah-olah ya bahwa semangat dan jiwa Persib ini berada di dalam diri para pendukungnya. Luar biasa sih. Ini coba melakukan pendekatan dengan cara-cara yang luar biasa. Dari sini Persib sudah terlihat naik kelas ya. Kemudian dari 32 nama ini juga menarik. 32 nama yang direkrut, ada 11 pemain asing, 5 pemain naturalisasi ya, pemain keturunan, dan ada juga beberapa pemain muda yang tetap diselipkan di skuad Persib ya. Tapi dari 32 nama ini menariknya tidak ada nama Ramon Tangki. Ramon Tangki tergusur ya cukup beralasan kalau Igor Tolis dan juga manajemen tidak memasukkan Ramon Tangki ke dalam 32 nama ini ya.
Karena dari musim lalu kita bisa lihat bahwa Ramon Tangki ini tidak terlalu perform ya, inkonsisten ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang drop. Total di 36 pertandingan seluruh ajang ya di Super League dan juga di ACL itu, Ramon Tangki hanya bisa cetak 9 gol 2 assist. 8 gol di Super League, 8 gol 2 assist ya. Kemudian di ACL tuh hanya 1 gol saja yang dicetak oleh Ramon Tangki. Sehingga walaupun Ramon Tangki baru saja memperpanjang kontrak ya sampai 2028, tapi dia ternyata tidak masuk squad. Ini menarik. Teka-tekinya setelah ini Ramon Tangki gimana nasibnya? Padahal sebelumnya dia sempat masih berlatih ya bersama skuad Persib, tapi kok nggak masuk skuad, nggak masuk 32 nama. Ternyata ya kabarnya ya Ramon Tangki bakal dipinjamkan ke klub lain. Manajemen masih belum membocorkan apakah dipinjamkan ke klub lokal atau luar negeri, masih belum dibocorkan ya. Kabarnya sih beberapa klub coba mendekati Ramon Tangki ya, salah satunya Persebaya yang kabarnya akan meminjam Ramon Tangki karena kontraknya masih sampai 2028 ya bersama Persib Bandung. Nah, ini menarik. Nah, terlepas dari tidak ada Ramon Tangki, kita coba bahas di posisi kiper. Ada 3 nama ya, Fitrah Maulana, kemudian kiper utama tentu Teja Paku Alam ya, Teja Paku Alam, Fitrah Maulana, Raka Syafaka. Kemudian di belakang ada Daniel Loncar, pemain baru ya, asal Kroasia. Kemudian juga Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, ada Julio Cesar ya, 2 nama yang merupakan pemain asing musim lalu yang bawa Persib meraih titel ketiga beruntun. Kemudian ada Kakang, ada Dion Mars, Faris Abdul, Elliot Nurender, Sandy Walsh, Kevin Pasha, Tom Hai, Deddy Kusnandar, Gakuto Notsuda, Mark Klok, Adam Alis, Nazril Alvaro, Berginho juga masih ada. Kemudian Luciano Guasesea, Ragnar Oratmangun ya, salah satu pemain keturunan yang direkrut Persib musim ini. Luka Menalo, pemain asing baru. Sadil Ramdhani, Raffi Rashik, Mariano Peralta, Beckham Putra, Febri Haryadi, Ikhwan Tanamal, Ataya Jahran, Balsa Sekulic, dan William Barros. Ya, 32 nama. Dari 32 nama, kalau menurut gue yang paling penuh adalah di lini tengah dan lini sayap. Lini tengah Persib sangat kaya sekali ya. Kalau kita lihat di lini tengah, mereka punya Adam Alis, punya Mark Lok, Gakuto Notsuda, kemudian Deddy Kusnandar juga masih ready, Tom Hai juga masih ada. Artinya untuk pilih 2 gelandang di tengah atau kalau main 3 juga ini masih berlimpah ya. Belum lagi Nazril Alvaro, pemain muda ya. Dan di posisi sayap juga cukup berlimpah juga. Kalau gue lihat ya, selain Berginho, kemudian masih ada Ragnar, masih ada Luka Menalo, banyak sekali ya, banyak sekali. Luka Menalo juga ada ya. Kemudian di posisi sayap mereka juga punya Sadil, punya Peralta ya. Ini Peralta juga perekrutan yang sangat apik di musim ini setelah ada satu klub yang menggaungkan telah berhasil merekrut ya, kita sebut saja Persija, tapi ternyata Persib yang mengumumkan secara resmi. Menarik. Kemudian Beckham Putra, Febri Haryadi juga masuk lagi. Gua nggak tahu apakah nantinya Febri akan dipinjamkan lagi atau enggak, tapi dia masuk lagi. Selain itu juga ada pemain-pemain muda seperti Ikhwan Tanamal, Ataya Jahran juga masuk lagi. Kemudian di posisi back sayap juga berlimpah. Di belakang berlimpah ya. 4 pemain asing loh di belakang tuh Persib punya. Ya, Daniel Loncar, kemudian Mutombo, ini 2 pemain baru. Belum lagi masih ada Julio Cesar dan juga Matricardi. 4 loh untuk posisi 2 center back. Artinya Kakang ini harus bersabar-sabar ya untuk bisa menunggu giliran. Tapi ya dengan 4 kompetisi gue yakin Kakang akan dapat kesempatan. Entah main sebagai center back atau di posisi back kanan seperti di musim lalu. Karena musim ini Kakang tentu akan harus kerja keras ya untuk bisa mendapatkan porsi atau menit bermain, karena tidak ada lagi kuota 1 pemain usia 23 tahun, nggak ada lagi. Yang ada hanya setiap klub diberi insentif lebih ya, dikasih bonus lebih oleh I-League ya, jika memainkan pemain-pemain yang lebih muda, pemain-pemain muda. Sehingga kalau dihitung dari menit bermain ya, ini tentu untuk memotivasi setiap klub memainkan pemain-pemain muda. Ya harapannya tentu pemain-pemain muda yang ada di klub-klub Liga Indonesia ini dapat kesempatan menit bermain yang lebih banyak, seperti Kakang ya.
seperti Kakang, seperti Nazril ya. Dan di posisi belakang juga ada Sandy Walsh yang masuk ya. Masuknya Sandy Walsh ini juga penting menggantikan peran Franz Futros yang tidak lagi bersama Persib ya di musim ini. Sandy Walsh salah satu pemain keturunan Indonesia yang juga punya kualitasnya nggak beda-beda jauh lah oleh Franz Futros. Dan dia juga bisa bermainkan di beberapa posisi sebagai bek kanan oke, sebagai center back oke, bahkan di era Sintayong dia pernah dimainkan sebagai gelandang bertahan. Artinya ini pemain yang juga cukup mumpuni yang dimiliki Persib. Yang jadi masalah kalau menurut di dua posisi nih yang menurut gue masih kurang dari Persib, yakni di posisi kiper dan posisi striker. Posisi kiper Persib saat ini punya 3 nama, Teja Paku Alam, Fitrah Maulana, dan Raka Syafaka. Nah, ini 3 nama ini selain Teja Paku Alam ya, ini 2 nama lainnya Fitrah Maulana dan Rafa Syafaka ini masih terlalu muda ya. Fitrah masih berusia 20 tahun, kemudian Raka Syafaka juga masih berusia 18 tahun. Artinya kalau menurut gue Persib butuh tambahan 1 kiper lagi yang senior, kalau bisa kiper asing. Cuman kan kiper asing ini kuota pemain asing sudah penuh, sudah 11. Bahkan Ramon Tangki pun harus tergusur dari kuota itu. Sehingga mungkin kalau bukan pemain asing, pemain lokal lah, tapi yang senior. Karena untuk main di 4 kompetisi ini dibutuhkan pemain-pemain yang siap ya. Persija kan punya 3 bahkan yang senior ya, punya Andri Tani, punya Akil Safik, dan punya Nadeo. Persib juga harus lebih kuat di posisi itu. Untuk bisa bermain di 4 kompetisi tentu Persib tidak akan bisa terus-terusan mengandalkan Teja Paku Alam. Dan Fitrah Maulana ini kiper bagus ya, potensial juga, tapi masih terlalu muda lah untuk bisa diandalkan dalam kompetisi yang panjang. Kemudian di posisi depan dengan Ramon Tangki yang tidak masuk daftar ya, 32 nama, Persib hanya punya Balsa Sekulic yang bernomor punggung 9 murni. Ya, pemain nomor 9 murni ya, nomornya bukan 9 tapi 99, tapi striker murni cuma 1, cuman Balsa Sekulic. Ini beresiko menurut gua untuk main di 4 kompetisi. Memang William Barros bisa dimainkan sebagai nomor 9. Kemudian juga Ragnar Oratmangun juga bisa dimainkan sebagai nomor 9, tapi kan mereka bukan pemain nomor 9 murni ya. Artinya tentu harus mengubah taktikal kalau seandainya Balsa Sekulic harus absen. Ini tentu jadi PR besar yang harus dituntaskan oleh Igor Tolic ya. Artinya 2 posisi ini yang menurut gue masih perlu diperkuat oleh Persib, posisi kiper dan juga posisi striker. Nah ini yang cukup krusial buat Persib karena 4 kompetisi tentu tidak mudah yang harus dijalani oleh Persib dengan konsistensi yang sangat luar biasa. Apakah dengan skuad ini Persib masih bisa juara? Bisa, masih bisa. Asalkan konsisten ya. Tentu konsentrasinya tidak mudah karena harus membagi fokus ya antara Super League, ACL2, kemudian Asian Championship ya, dan juga League Cup. Mungkin di League Cup Persib akan memberi kesempatan pada pemain-pemain lapis kedua ya. Karena pemain lapis kedua juga tidak kalah bagus ya. Sehingga seluruh pemain ini mendapat menit bermain yang cukup. Segitu aja pembahasan kita kali ini tentang skuad Persib yang sudah diumumkan dan jersey Persib yang juga keren banget. Ya gue sih seneng banget tuh yang berwarna yang nomor 3 ya. Jersey ketiga Persib yang warna salmon dan biru muda itu keren menurut gue. Kalau ada yang mau kirim silahkan kirim. Oke. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Silakan tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian para bobotoh skuad Persib saat ini. Kalau menurut gue kurang kuat, perlu diperkuat di 2 posisi itu, kiper dan juga kiper dan juga striker. 2 posisi itu perlu diperkuat untuk bisa tampil di 4 kompetisi. Bagaimana menurut kalian? Atau mungkin kalian punya asumsi lain, punya argumentasi lain? Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk atensi teman-teman semua.
Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.